Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa afadha alaina min barakatihi wa nafatihi bidarain amin. Qad ajma'a, sungguh telah sepakat al-atiba'u, siapa para dokter, fi hadzal asri, dalam ini masa. Sepakat mengenai apa? Ala anna shauma, sesungguhnya puasa, ala anna shauma, sesungguhnya puasa, min anja'il adwiyah, ialah di antara paling manjurnya obat. Min anja'il audiyati, ialah di antara paling manjurnya obat. Berbagai model ya kalau puasa medis itu ya. Obat, di antara obat yang paling manjur, liman, bagi orang, yusobu, yang tertimpa siapa man, yusobu, yang tertimpa siapa man, bimarodis sakari, dengan bimarodis sukri, dengan penyakit gula, sukari, dengan penyakit gula, bimarodis sukari, dengan penyakit gula, diabetes ya. Wa kadzalika, dan demikian juga marodis silli atau marodis sulli, penyakit TBC atau pernafasan, penyakit paru-paru, penyakit pernafasan. Wasarotoni, bukan shin ya tapi sin kecil, wasarotoni, dan penyakit kanker. Wasarotonil jildi, itu enggak ada wawunya kalau di naskah satunya ya. Wasarotonil jildi, dan kanker al jildi, wawunya dihapus, al jildi yang bangsa kulit, jadi kanker kulit. Puasa itu adalah obat yang manjur, yang paling manjur untuk bagi penderita diabetes, bagi penderita TBC, bagi penderita kanker kulit. Waddumali, dan bisul. Waddumali, dan ya penyakit kulit juga ya. Fasya alladzi, rupanya dumali, fasya yang tersebar. Apa alladzi? Fasya yang tersebar apa alladzi, fi biladil kufri, di negeri-negeri kafir. Fasya yang tersebar apa alladzi, fi biladil kufri, di negeri-negeri orang, di negeri-negeri kafir. Jadi puasa itu di samping merupakan kewajiban, hikmahnya, di antara hikmahnya adalah ya merupakan obat yang manjur untuk diantaranya penyakit diabetes, penyakit TBC, penyakit kanker kulit, dan yang lain-lain. Yang jelas pola hidup sehat itu ya seperti kemarin itu, bahwa makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Wadhahaba, dan meninggal, pergi, mana asalnya ya. Wadhahaba, dan pergi artinya meninggal, dhahiyatahu, karena menjadi korban dari penyakit ini, alladzi, dhahiyatahu, karena menjadi korban dari alladzi, katsirun, siapa banyak orang. Itu diantara hikmah apa medisnya, hikmah medis dari puasa, hikmah kesehatan dari puasa. Kemudian yang ke-8, as-shaumu, adapun puasa. As-shaumu, adapun puasa, syabahun, ialah apa ya, tubuh atau penampakan. Syabah itu sesuatu yang kelihatan. Waruhun, dan jiwa, jiwa itu sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi puasa itu punya dua dimensi, dimensi yang tampak, yang zahir, dan dimensi batin. Karenanya fajtahid, maka berusahalah engkau, fajtahid, maka berusahalah engkau. Berusaha untuk apa? Bi antafuza, untuk mendapatkan siapa engkau. Bi antafuza, untuk mendapatkan siapa engkau.
mendapatkan minasaumi dari puasa, minasaumi dari puasa, berusaha, hendaklah kita berusaha supaya ketika kita puasa ini tidak hanya mendapatkan rasa dahaga dan lapar saja, tapi dapat apa, bisirrihi, sirnya, rahasianya puasa, bisirrihi, mendapatkan rahasianya puasa, waruhihi, dan spiritnya puasa, waruhihi, dan spiritnya, ruhnya, jiwanya puasa. La bisyabahihi, tidak hanya dengan penampakannya saum, la bisyabahihi, tidak hanya dengan penampakannya saum, wa zahirihi, dan zahirnya saum. Karena memang ada hadisnya ya, betapa banyak orang yang puasa laisa lahu nasibun illal ju' wal atas. Orang puasa tapi yang didapatkan hanya lapar dan dahaga saja, sementara sirnya dia tidak dapat. Di antara sebabnya adalah karena seseorang itu selama menjalankan puasa masih melakukan hal-hal yang dilarang, masih ngerasani orang, masih namimah, ghibah, masih melakukan hal-hal yang dilarang, sehingga tujuan dari puasa la'allakum tattaqun itu tidak tercapai. Jadi puasa itu apa ya, sarana latihan yang disediakan oleh Allah bagi kita, wajib diambil oleh semua orang Islam untuk meningkatkan level ketakwaannya. Jadi bukan hanya supaya kita lapar dan haus saja, tidak, tapi supaya kita level ketakwaannya itu naik ya, lebih baik lagi dari sebelumnya, menjadi manusia yang lebih baik, karena manusia itu baik tidaknya inna akramakum indallahi atqakum ya. Yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Jadi dengan kita berpuasa harapannya kita menjadi orang yang semakin mulia, menjadi orang yang lebih menghargai orang lain, dan seterusnya ya. Wa ala qadri ma, dan berdasarkan kadar usaha, wa ala qadri ma, dan berdasarkan dan atas kadar usaha, tabta'idu, menjauh siapa engkau, tabta'idu, menjauh siapa engkau, an syahawatika, dari kesenangan-kesenangan nafsumu, an syahawatika, dari kesenangan-kesenangan nafsumu, wal ishtighali, dan tersibukkan, binafsika, dengan dirimu, dengan diri rendahmu, sesuai dengan seberapa kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang kita senangi tapi tidak diridhoi oleh Allah. Makan dan minum itu kan boleh, ya kan? Makan dan minum itu boleh, tapi ketika kita puasa, kita sadar, kita dengan sengaja, dengan pilihan sendiri memilih untuk tidak makan dan minum. Apalagi ghibah, apalagi membicarakan kejelekan orang lain, yang memang sekalipun tidak puasa ya tetap tidak boleh. Maka dengan kita berpuasa, harapannya supaya dalam diri kita itu muncul kesadaran bahwa kalau kita bisa meninggalkan sesuatu yang asalnya itu boleh, yaitu makan dan minum, maka seharusnya lebih mudah bagi kita untuk meninggalkan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah. Membicarakan orang lain, memaki orang lain, menyakiti orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, dan seterusnya. Semakin kita berhasil, semakin besar usaha kita untuk menjauhi hal-hal yang semacam itu, taltahiku, maka akan sampai siapa engkau bil malail a'la, pada golongan ala-ala yang tertinggi. Levelnya akan semakin naik. Semakin banyak poin yang dikumpulkan. Semakin banyak poin yang dikumpulkan. Dengan cara apa mengumpulkan poin? Dengan cara menghindarkan hal-hal yang memang dilarang, Kalau makan dan minum jelas ya. Kalau orang ketika puasa makan dan minum maka batal puasanya dan dosa. Kalau puasa Ramadan dosa. Tapi kalau membicarakan
kejelekan orang lain atau mengganggu orang lain atau menyakiti orang lain, itu puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya hilang. Pahala puasanya hilang. Itulah kenapa di dalam hadis tadi dikatakan bahwa betapa banyak orang yang puasa, tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Tidak ada peningkatan kualitas diri menjadi lebih baik dengan puasa. Mestinya normalnya seharusnya sesudah bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kita di pondok ya selama separuh bulan Ramadan ya sampai pertengahan bulan Ramadan dilatih dengan tadarus, ngaji dan seterusnya. Harapannya setengah bulan Ramadan yang kedua itu tidak locot, tidak lepas. Jadi ketika pulang ke rumah itu tidak ditinggalkan sama sekali. Kemudian ketika pulang ke rumah kemudian yang ditonton TV, YouTube dan semacamnya, dan nggak ngapa-ngapain selain itu, nggak wirid, nggak melakukan tarawih dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi setengah bulan pertama yang kita jalani di pondok dengan tarawih, dengan wirid, ngaji dan tadarus dan selanjutnya, itu sukses atau tidaknya setengah bulan pertama itu nanti kelihatan kalau sudah liburan. Ketika liburan nanti kita gimana di rumah itu? Apakah masih tadarus, apakah masih tarawih, atau sudah kalah dengan syahwat-syahwat kita? Apakah kalah dengan YouTube dan game atau PS atau apa gitu ya? Wa ala qadri ma, dan sesuai dengan atau berdasarkan kadar dari usaha takunu, wa ala qadri ma, sesuai dengan usaha takunu ada siapa kamu mustabaidan, ialah menjauhi lisyahwati pada beberapa kesenangan nafsu, munghamisan, yang tenggelam ini bukan mustab'adan, ini ya, musta'badan. Jadi kebalik ini ya. Sejauh apa kita itu diperbudak, musta'badan, jadi dijadikan budak. Budaknya apa? Lisyahwati, pada beberapa syahwat. Semakin kita itu diperbudak oleh keinginan-keinginan kita, oleh syahwat-syahwat kita. Ingin apa? Kalau di pondok mungkin masih belum terlalu banyak, tapi ketika di rumah itu ujian sebenarnya. Ada HP, ada TV, ada macam-macam. Munghamisan, tenggelam fi hamatil madiyati, dalam lumpur hal-hal yang bersifat material. Fi ham'ah itu lumpur, al-madiyati hal-hal yang bersifat material. Semakin kita tenggelam dalam syahwat, semakin kita diperbudak oleh keinginan-keinginan yang sifatnya material. Takunu ada al-munasabatu, apa kesamaan bainaka, antara dirimu, wa baina syaitani, dan antara setan. Padahal ketika bulan Ramadan setan itu dikerangkeng, diikat ya, tidak bebas. Nah kalau kemudian fase atau masa bulan Ramadan yang setan itu diikat oleh Allah, kemudian kita diberi full fasilitas, diberi pahala yang berlipat ganda, diberi satu perbuatan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sama dengan perbuatan fardu. Karena itu kalau yang belum membiasakan diri melakukan sholat rawatib, sholat qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya, itu biasakan mulai Ramadan ini. Karena itu nilainya melakukan sholat duha, sholat tahajud itu sama dengan melakukan sholat fardu. Dan sholat fardu yang kita lakukan di bulan Ramadan itu nilainya 70 kali dibandingkan dengan sholat fardu di luar bulan Ramadan. Tapi kalau kemudian kita melewatkan kesempatan emas di bulan Ramadan ini, dengan cara apa melewatkannya? Dengan cara menuruti syahwat, dengan cara kalah, dengan cara menjadi orang yang kalah di hadapan godaan-godaan yang bersifat materi. Maka
Ya ini takunul munasabah bainaka wa bainasyaitan. Kemiripan kita dengan setan itu akan meningkat sehingga ketika selesai bulan Ramadan setan itu akan ketemu temannya, kira-kira gitu. Kalau kita tidak melatih diri. Baik, sudah. Hukmuman, hukumnya orang taroka yang meninggalkan siapa man siyama ramadhana kepada puasa bulan Ramadan. Apa hukumnya orang yang meninggalkan puasa Ramadan? Hukmuman, adapun hukumnya orang taroka yang meninggalkan siapa man siyama ramadhana kepada puasa di bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang tentu sengaja maksudnya ya meninggalkan puasa Ramadan? Hukmuman, ialah hukumnya orang taroka yang meninggalkan siapa man as-salata kepada salat. Hukumnya sama dengan orang yang meninggalkan salat. Gimana maksudnya? Fa idza tarakahu, maka apabila meninggalkan siapa manhu kepada siam. Fa idza tarakahu, maka apabila meninggalkan siapa manhu kepada siam, juhudan, karena ingkar, karena tidak percaya bahwa puasa Ramadan itu wajib. Fahuwa, maka adapun man kafirun, ialah kafir bil ijma', dengan kesepakatan seluruh ulama. Ya, sehingga dia bukan muslim lagi dan harus bertaubat, bersyahadat, murtad, waliyadzubillah ya. Jadi waliyadzubillah sesuatu yang ada pada kita yang paling berharga itu adalah iman. Bukan harta, bukan tubuh, bukan kegantengan, bukan kepintaran, bukan apa, tapi iman. Karena itu harus dijaga. Fa awwalul nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman ya. Nah, sementara kalau orang meninggalkan puasa Ramadan karena dia ingkar, karena dia tidak percaya bahwa puasa Ramadan itu wajib, maka dia sudah kehilangan imannya. Waliyadzubillah. Wahakadha, dan demikianlah hukmu sa'iri arkanil islami. Adapun hukum sisanya rukun-rukun Islam yang lain. Hukmu sa'iri arkanil islami, adapun hukum dari sisa rukun-rukun Islam yang lain. Artinya orang yang meninggalkan zakat karena dia ingkar bahwa zakat itu wajib, dan ini hati-hati ya. Meskipun guyon-guyon, jangan guyon-guyon masalah ini. Jadi misalnya ada orang ayo salat. Terus secara agak dia itu bilang enggak, salat enggak wajib. Itu bahaya sekali guyonan seperti itu. Karena kalau kemudian terbersit dalam hatinya bahwa salat betul-betul tidak wajib, bisa kafir, waliyadzubillah ya, waliyadzubillah. Jadi jangan guyon masalah hal-hal yang prinsip semacam itu. Itu kalau dia kafir, itu kalau dia meninggalkan puasa atau meninggalkan sholat atau rukun Islam yang lain karena meyakini atau karena menganggap bahwa itu semua tidak wajib. Amma idza tarakahu, sedangkan apabila meninggalkan siapa manhu kepada siam. Amma idza tarakahu, sedangkan apabila meninggalkan siapa manhu kepada siam, kaslan, karena malas, watahawunan, dan karena mengentengkan. Ini jangan sampai ya, jangan sampai. Fafihi, maka ialah dalam masalah ini, dalam masalah apabila seseorang meninggalkan puasa karena malas dan mengentengkan, tafsilun, adapun perincian. Qala, berkata sebab aktsarul ulama, sebagian besar para ulama, innahu, sesungguhnya orang yang seperti itu, orang yang meninggalkan sholat kaslan watahawunan, yang meninggalkan puasa meninggalkan sholat juga sama, meninggalkan puasa karena malas dan karena mengentengkan, itu layak furu, ialah tidak kafir. Ada yang beda tidak? Yang kuning sesudahnya apa? Lakinnahu ya, bukan? Nggak ada yang lakinnahu ya? Yang kuning nggak ada ya, sama? Di kaunihi juga.
mungkin la'allahu itu lakinnahu, dia itu tidak kafir, artinya tetap muslim, tapi akan tetapi naqisul islami ialah kurang Islamnya. Jadi keislamannya itu kurang. Karena salah satu tiang, ya seperti rumah kalau ada 5 tiang, kalau salah satu tiangnya roboh, ya masih ada rumahnya tapi sudah nyaris roboh gitu, sudah hampir roboh. Tapi kalau kelima-limanya sudah nggak ada ya roboh. Atau tiang utamanya yaitu syahadat, kalau nggak ada itu nggak akan berdiri rumah itu. Faqad syabbaha maka sungguh telah menyerupakan siapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. An-nabiy ini yang kita biru ini kurang ya, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kemudian sesudah itu, sebelum lafadz kalbait itu ada lafadz apa ini? Al-Islamah. Jadi Nabi SAW menyerupakan al-Islamah kepada Islam, itu lafadz Allahnya adalah salawat ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-Islamah, Nabi menyerupakan al-Islamah kepada agama Islam, diserupakan kalbaiti seperti rumah al-mabniyi yang terbangun ala khamsati arkanin, ala khamsatil arkani atas 5 beberapa tiang, beberapa rukun, beberapa tiang. Fa idza kamulat maka apabila sempurna apa hadil arkanu ini beberapa tiang, fal baitu maka adapun rumahnya fi ghayatil itqani ialah berada dalam puncak kekokohan, artinya sangat kokoh, asal kelima tiangnya itu sama-sama sempurna. Fa idzan hadama maka apabila roboh ya. Fa idzan hadama maka apabila roboh ruknun apa satu tiang minhu dari minhu apa minha itu? Ada yang minha tidak? Minhu ya. Oh ya. Minhu dari kullin min hadhil arkan ya. Yushiku maka hampir atau nyaris al-baitu apa rumah itu alal inhidami ialah roboh. Begitu kurang satu, misalnya ada orang dia syahadat, kalau yang nggak bisa ditawar itu syahadat ya, syahadat, sholat, dia bersyahadat, dia sholat, dia puasa tapi tidak zakat, itu nggak, nyaris roboh. Pokoknya ada salah satu dari kelima tiang itu yang tidak ada, yang roboh, maka bangunan keislaman seseorang itu rawan dan mengkhawatirkan. Hukum fikihnya, faida taraka maka apabila meninggalkan syakhsun siapa seseorang asyama kepada puasa, wajib maka wajib alal hakimi atas pemerintah. Untuk apa? Istitabatuhu apa menyuruh bertaubat kepada syakhsun. Wajib maka wajib alal hakimi atas pemerintah. Istitabatuhu apa menyuruh taubat kepada syakhsin, wa ta'ziruhu dan menyangsi, memberi takzir, wa ta'ziruhu dan menyangsi kepada syakhs. Dengan apa? Ya sesuai dengan yang bisa menghentikan perbuatan dia. Yang penting jangan sampai pada batas minimal had ya, 80 kali pukulan. Fa idza lam yatub maka apabila tidak bertaubat siapa syakhs. Fa idza lam yatub maka apabila tidak bertaubat siapa syakhs, habasahu maka memenjarakan siapa hakimhu kepada syakhs. Habasahu maka memenjarakan siapa hakimhu kepada syakhs, wa mana'ahu dan mencegah siapa hakimhu kepada syakhs di penjara
dan dicegah dari apa? Anit ta'ami, dari makanan, wasyarabi, dan minuman, hatta ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Artinya dia dipaksa untuk puasa. Kenapa? Karena ini hukuman semacam ini bukan karena kejam, tapi karena sayang pada orang yang ini. Sayang pada orang yang enggak mau berpuasa karena malas. Kenapa? Karena kalau dia tidak berpuasa, hukuman yang akan dia terima nanti di akhirat itu jauh lebih berat. Wala yakfuru, dan tidak kufur, dan tidak kufur siapa? Sakhs, selama dia masih menganggap, meyakini bahwa puasa Ramadan itu wajib. Tapi sekalipun begitu, meskipun tidak kufur, wa innama yukhafu, akan tapi dikhawatirkan, dan akan tapi dikhawatirkan alaihi, atas sakhs, su'ul khitami, buruknya akhir kehidupannya. Wa innama yukhafu, dan hanya saja dikhawatirkan alaihi, atas sakhs, su'ul khatimah, jeleknya akhir kehidupan. Waliyadzubillah. Su'ul khatimah itu ya sesuatu yang kita mohonkan supaya Allah menjauhkan dari kita, dan kita mohon untuk husnul khatimah ya. Fa idza mata, maka apabila mati siapa? Sakhs. Wa huwa, padahal adapun sakhs, ala hadzal halah, ialah atas ini keadaan. Kalau dia mati dalam keadaan tidak mau berpuasa karena mengentengkan, karena malas, bukan karena tidak percaya. Kalau tidak percaya jelas tadi itu kafir ya. Tapi kalau orang tidak puasa karena dia malas, yaitu kondisinya amat sangat mengkhawatirkan. Fahuwa, maka adapun sakhs, tahta masyiatillah, ialah berada di bawah kehendak Allah. Itu sudah sepenuhnya diserahkan pada Allah. Insya'a, jika berkehendak siapa Allah, afa, maka memaafkan siapa Allah anhu terhadap sakhs. Tapi wa insya'a, dan apabila berkehendak siapa Allah, azzabahu, maka menyiksa siapa? Sakhs menyiksa siapa Allah kepada sakhs. Menyiksa. Tapi selama dia masih percaya, selama dia masih yakin bahwa puasa Ramadan itu wajib, dia masih statusnya muslim. Lakinnahu, akan tapi sakhs, la yakhludu, ialah tidak kekal siapa sakhs, finnari, dalam neraka. Nah, tapi yang perlu diperhatikan begini ya, iman itu di antara faktor yang membuat ia naik turun adalah perbuatan seseorang. Karena itu dikatakan al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Semakin seseorang itu melakukan ketaatan, maka keimanan dalam jiwanya, dalam hatinya itu akan semakin meningkat. Semakin seseorang itu melakukan kemaksiatan, semakin keimanan dalam hatinya itu akan semakin berkurang. Karena itu kita tidak bisa kemudian merasa aman. Jadi begini misalnya, ada orang yang meninggalkan puasa, dia mengatakan bahwa saya percaya puasa itu wajib, tapi dia tidak mau puasa karena malas saja misalnya. Dan dia mengatakan, saya meskipun saya tidak puasa, tapi saya beriman bahwa puasa Ramadan itu wajib. Nah, sebagaimana dikhawatirkan dia akan su'ul khatimah, juga dia dikhawatirkan untuk kehilangan iman. Kenapa? Karena tadi itu ada hubungan timbal balik antara keimanan sama amal perbuatan yang kita kerjakan. Semakin keimanan itu kuat, amal perbuatan kita itu akan semakin baik. Amal perbuatan yang kita kerjakan itu akan berdampak pada keimanan kita. Jadi kalau amal perbuatan yang kita kerjakan itu baik, akan menambah keimanan kita. Tapi kalau sebaliknya, itu akan menggerus, akan mengurangi keimanan kita. Apalagi kalau yang dikerjakan adalah dosa-dosa besar. Seperti apa? Meninggalkan puasa ini contohnya. Semakin seseorang itu terbiasa meninggalkan puasa, potensi kehilangan imannya itu semakin besar. Waliyadzubillah.
Waliyadzubillah. Tapi tetap harus kita katakan bahwa selama seseorang itu masih percaya bahwa puasa Ramadan itu wajib, selama itu pula dia tidak dihukumi sebagai orang kafir. Walaupun itu dosa besar, ya. Walaupun itu dosa besar. Li'annahu, karena sesungguhnya kelakuan la yakhludu ialah tidak kekal, la yakhludu ialah tidak kekal, fiha di dalam nar, di dalam neraka, man siapa orang, tidak kekal di dalam neraka man siapa orang kana yang ada fi qalbihi ialah dalam hatinya man, fi qalbihi ialah dalam hatinya man, apa yang ada dalam hatinya, misqalu dzarratin, seberat biji dzarrah, seberat atom, min imanin dari keimanan, sekalipun ada sedikit saja keimanan dalam hati, dan karena keimanan itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, maka kita sama sekali tidak bisa memastikan orang itu masuk neraka atau tidak gitu. Yang bisa kita nilai adalah perbuatan zahirnya. Jadi misalnya ada orang tidak berpuasa, itu kita kan nggak tahu apakah dia itu tidak berpuasanya karena tidak percaya atau karena ngentengkan. Itu kan urusan hati kan, ngenteng akiben parcaja, percaya atau tidak percaya itu kan ada dalam hati. Yang bisa dilakukan adalah dia dihadapkan ke pengadilan, kemudian dipanggil oleh hakim, kenapa kamu nggak puasa? Kalau dia menjawab malas misalnya, ya berarti dia tetap dihukumi muslim, sekalipun harus ditakzir, harus disanksi tadi itu. Kalau dia bilang tidak percaya, ya berarti hukumnya kafir. Artinya apa? Artinya kita hanya bisa menghukumi seseorang berdasarkan apa yang kelihatan. Kita tidak bisa memastikan menilai orang. Kita tidak pernah tahu hati orang lain, ya kan? Kita tidak tahu hati orang lain. Nahnu nahkum bil dzawahir. Kita menilai orang lain itu hanya berdasarkan apa yang terlihat. Allah lah yang akan mengurus yang batin itu, yang akan menghukumi seadil-adilnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kemudian makna shaum, makna dari kata as-shaum fil lughati dalam bahasa ialah mutlaqul imsaki. Mutlaknya imsak itu menahan secara mutlak, menahan secara tanpa batasan apapun. Itu makna dari shaum. Jadi kalau dikatakan shoma, maknanya adalah menahan. Menahan apa ya? Menahan apa saja. Itu maksudnya mutlak ya. Hatta anil kalam, sehingga menahan anil kalami dari berbicara. Kalau saya bilang saya berpuasa, sumtu al yaum, saya saum hari ini, padahal maksudnya bukan saum puasa tidak makan, bukan, saya tidak bicara, itu bisa secara bahasa. Dan dalam Al-Quran ada, qala berfirman siapa Allah Ta'ala, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Ini siapa ini? Perkataannya siapa ini? Siapa? Siti Maryam ya? Gimana ayat sebelumnya? Gimana sudah? Ini sesungguhnya saya nadartu ialah bernadar. Siapa saya? Lirrahmani, oh iya. Jadi ini kisah Siti Maryam ya, ketika beliau itu waktu melahirkan, beliau itu kan menyingkir ke daerah timur dari Baitul Maqdis ya. Kemudian lahirlah Nabi Isa, dan Siti Maryam disuruh untuk minum. Fakuli washrobi wa qarri aina, makan dan minumlah dan tenanglah engkau. Fa imma tarayinna minal basyari ahadan, apabila engkau wahai Siti Maryam melihat seorang manusia, fakuli, maka berkatalah inni nadartu lirrahmani sauma,
Sesungguhnya aku nadartu ialah bernadar siapa aku lirrahmani karena zat yang maha pengasih. Menadar apa? Sauman, kepada menahan bicara. Nah, jadi sauman di sini bermakna menahan bicara. Falan ukallima, maka tidak akan mengajak bicara siapa aku al yauma, pada hari ini, insian, kepada seorang manusia pun. Jadi kata sauman dalam ayat ini maknanya adalah tidak berbicara atau menahan bicara. Jadi makna saum secara umum itu adalah menahan. Menahan apa saja, termasuk juga menahan bicara. Wa fi syar'i, dan maknanya saum fi syar'i dalam syariat, al imsaku ialah menahan. Menahan dari apa? An jami'il muftirati, bukan mufattirat ya, tapi dari an jami'il muftirat, sukun ya. An jami'il muftirati, dari semua al muftirati, hal-hal yang membatalkan puasa. An jami'il muftirati, dari semua al muftirati, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi secara syariat puasa itu maknanya menahan dari semua hal yang menghindarkan diri dari semua hal yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar. Jadi bukan adzan subuh hitungannya ya. Hitungannya itu adalah terbitnya fajar. Adzan subuh itu apa? Adzan subuh itu adalah penanda bahwa fajar sudah terbit. Bagaimana jika fajar sudah terbit tapi belum adzan? Ya harus berhenti. Karena sekarang ada sebagian orang itu mengatakan bahwa selama masih adzan masih boleh makan. Ada bilang begitu ya. Itu jelas keliru, karena apa? Begitu sudah fajar itu terbit, berarti saat itu pula harus sudah tidak boleh makan. Bahkan apabila seseorang sedang makan kemudian fajar terbit yang ditandai dengan adzannya muadzin, maka dia wajib mengeluarkan apa yang ada dalam mulut. Jadi cek terasaki, jangan diselesaikan, tapi dikeluarkan apa yang ada dalam mulut itu. Yang ada dalam mulut itu dikeluarkan. Karena itu karena itu kemudian ada waktu imsak. Nah, waktu imsak itu artinya tadi itu menahan. Supaya apa? Supaya waktu imsak itu kan 10 menit sebelum adzan subuh. Itu untuk berhati-hati supaya ketika masuk adzan subuh itu sama sekali sudah tidak ada makanan dan sisa-sisa makanan di dalam mulut kita. Itu untuk berhati-hati dan memang seharusnya begitu. Menahan semua yang membatalkan sejak terbitnya fajar. Kalau yang tidak terbiasa ditandai dengan adzan subuh, tapi adzan subuh itu bukan penanda asli. Penanda aslinya adalah terbitnya fajar. Adzan subuh itu adalah yang menunjukkan bahwa fajar sudah terbit. Makanya jangan sampai telat itu muadzin, itu bisa dosa semua orang sedesa itu ya. Sampai ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, yang juga ditandai dengan adzan maghrib. Biniyatin, menahannya itu, menahan dari yang membatalkan itu tidak sekedar menahan, tapi biniyatin, tapi dengan ada niat, dengan ada tujuan atau niat makhsusatin yang tertentu. Harus ada apa? Harus ada niat di malam hari ya. Ala wajhin, dengan cara makhsusin yang juga tertentu. Harus tabitun niyah, harus dan seterusnya nanti. Oke, sudah. Kemudian ahkamus shaum, beberapa hukum puasa. Yang pertama al-wujub, puasa yang hukumnya wajib. Yang pertama karamadhana, seperti puasa bulan Ramadan. Jadi bukan hanya puasa Ramadan saja yang wajib, tapi ada yang lain juga. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua an-nadri, puasa nazar. Puasa nazar itu apa? Puasa nazar, misalnya dia mengatakan, kalau ada orang bilang, kalau saya lulus dengan nilai yang bagus, saya bernazar puasa karena Allah selama 3 hari misalnya. Maka puasa 3 hari bagi orang itu hukumnya wajib, karena sudah menjadi nazar. Kemudian yang ketiga wal al-kafarati, puasa kafarat, puasa tebusan. Sawaun, ialah sama saja kafaratul yamin, adapun tebusannya sumpah. Ada orang sumpah kemudian melanggar sumpahnya, itu wajib puasa 3 hari ya. Amil ziharu, atau
ambil zihari ya, atau kafarahnya zihar. Zihar itu menyumpahi istrinya, menyebut istrinya engkau seperti apa? Ya sebenarnya itu salah satu bentuk cerai, tapi cerai model kuno ya, di zaman jahiliyah. Au ghairiha atau selainnya, au ghairuha atau selainnya kafarah. Kemudian wasaumi dan seperti puasa ini juga wajib fil haji dalam haji awil umrati atau umrah, badalan sebagai ganti, badalan karena menjadi ganti an dzabhil fidyati dari sembelihan fidyah atau tebusan atau denda ketika haji atau umrah. Kemudian yang kelima al istisqai seperti puasa karena minta hujan. Jadi di antara ketika terjadi kekeringan yang sangat, selain kita disyariatkan untuk salat istisqa, juga disyariatkan juga untuk puasa ketika istisqa, ketika meminta hujan. Dan apabila puasa itu diperintahkan oleh pemerintah, maka puasa istisqa-nya itu menjadi wajib ya. Idza amara, apabila memerintahkan al-hakimu, siapa pemerintah. Jadi puasa meminta hujan itu menjadi wajib kalau diperintahkan oleh ya Menteri Agama kalau di Indonesia ya. Kemudian wal qadai dan puasa qada ini jelas ya, ada orang sakit atau perempuan haid atau orang yang melakukan perjalanan tidak berpuasa ketika Ramadan, maka sesudah Ramadan dia harus mengqadai, mengganti puasa yang dia tinggalkan. Itu yang wajib. Kemudian yang kedua an-nadbu, puasa sunnah. Wa huwa dan adapun puasa sunnah itu salah satu aksamin, ialah ada 3 bagian. Yang pertama puasa yatakarraru yang berulang-ulang yatakarraru yang berulang-ulang bitakarruris sinina, dengan berulangnya tahun. Artinya puasa tahunan ya, puasa yang disunahkan bersifat tahunan. Qasaumi yaumi Arafah, seperti puasa hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? Hari Arafah tanggal 9 apa? Dzulhijjah ya. Wa tasu'a dan seperti puasa tasu'a. Kalau tasu'a tanggal 9 apa? 9 Muharram ya. Wa Asyura dan puasa Asyura ini tanggal 10 Muharram ya. Wasittin min Syawal dan 6 hari dari bulan Syawal. Nah, ya seperti ini besok ini ya bulan Syawal. Kalau Idul Fitrinya nggak boleh puasa. Nah, sesudah Idul Fitri tapi biasanya silaturahim biasanya. Maksudnya kalau puasa 6 hari di bulan Syawal ini sebenarnya bebas kapan saja, yang penting masih bulan Syawal ya. Yang penting masih bulan Syawal itu bebas. Dan jika ada orang yang sesudah puasa Ramadan penuh kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari Syawal, puasa sunnah ya. Puasa sunnah 6 hari Syawal itu sama dengan berpuasa 1 tahun. Pahalanya ya. Pahalanya. Tapi kalau yang masih punya qada ya di qada, yang haid atau yang musafir dan seterusnya. Wa ghairi dzalika dan selain puasa-puasa tadi itu. Kemudian yang kedua, ialah puasa yatakarraru yang berulang yang berulang-ulang bitakarruri syuhur, dengan berulang-ulangnya bulan. Jadi puasa sunnah bulanan. Seperti apa? Kal ayyamil bidi, seperti hari-hari putih, hari-hari terak bulan ya, hari-hari terang bulan. Wahia dan adapun ayyamil bid ats-tsalitsah asyar wa ar-rabi'ah asyar wal khamisah asyar, hari tanggal 13, 14 dan 15 Hijriyah. Ini bukan Masehi ya. Jadi 13, 14, 15 itu disunahkan untuk berpuasa ayyamul bid, dan itu setiap bulan. Minasyahri dari bulan Hijriyah, Wal ayyamis sudi dan hari-hari hitam. Hari-hari hitam ketika bulan itu hilang sama sekali.
Wahia dan adapun ayamis sud salah satu ayamin ialah 3 beberapa hari min akhir syahr, dari akhir bulan. Jadi tanggal 28, 29, 30 atau 27, 28, 29. Kemudian ma puasa yatakarraru yang berulang-ulang apa ma bitakarruril asabi'i dengan berulang-ulangnya pekan. Setiap pekan itu ada puasa sunnah. Seperti apa? Kal itsnaini seperti puasa hari Senin, wal khamisi dan puasa hari Kamis. Itsnain itu hari kelahiran Nabi SAW dan kita juga dianjurkan untuk berpuasa wal khamisi dan hari Kamis. Kemudian al karahatu makruh, puasa yang hukumnya makruh. Apa? Wahiyya dan adapun karahah ifradu yaumil jum'ah. Ini perhatikan ya. Ifradu yaumil jum'ati ialah menyendirikan hari Jumat. Awis sabti atau hari Sabtu, awil ahadi atau hari Ahad. Untuk puasa. Jadi berpuasa hanya pada hari Jumat tok atau hanya hari Sabtu tok atau hanya hari Ahad saja. Itu tidak dianjurkan, itu makruh. Kenapa? Karena kalau hari Jumat itu Sayyidul Ayyam wa Idul Fuqara wa Idul apa? Wa Hajjul Fuqara wa Idul Masakin. Hari rayanya orang-orang yang tidak bisa berhaji. Jadi ya yang jelas tidak dianjurkan untuk berpuasa pada hari Jumat saja. Kecuali kalau sebelumnya sudah puasa, Kamis puasa dan dilanjut Jumat, dilanjut Sabtu dan seterusnya. Wa shaumud dahri dan puasa apa? Puasa sepanjang waktu ya, sepanjang masa. Tapi puasa Jumat, khusus Jumat, Sabtu atau Ahad ini tidak makruh apabila berbarengan sama kebiasaannya. Misalnya dia punya kebiasaan puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak, ini boleh karena sudah menjadi adatnya, karena sudah menjadi kebiasaannya ya. Yang juga makruh adalah puasa sepanjang masa, sepanjang tahun, selain hari-hari yang diharamkan, hari Tasyrik 3, hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi puasa sepanjang tahun. Makruh itu liman bagi orang yakhsha yang khawatir siapa man, yakhsha yang khawatir siapa man dororon kepada dampak negatif. Itu ada alifnya, saya sudah ro yang kedua itu ya. Sesudah ro yang kedua, itu alifnya keliru ya. Alifnya itu seharusnya sesudah ro, bukan sebelum sesudah ro yang kedua, bukan sesudah ro yang pertama. Dororon gitu ya. Liman yakhsha, sesudah shin itu ada alif layyinahnya, yakhsha. Karena itu fiil mudhari yang marfu, yakhsha dororon kepada dampak negatif secara kesehatan atau apa gitu. Kalau kuat ya silahkan saja, tapi dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa puasa dahar itu la soma wala aftara, tidak puasa dan juga tidak berbuka. Puasa yang paling utama apa? Puasa paling utama itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Au fautal haqqi, atau khawatir fautal haqqi kepada lepasnya hak. Maksudnya kalau dia berpuasa nanti dia tidak bisa bekerja maksimal, dia tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan maksimal, itu makruh. Bahkan kalau sampai haknya itu adalah hak yang wajib, bisa haram gitu. Oke, sudah. Yang terakhir al-hurmatu, puasa yang haram. Wahia dan adapun hurmah kismani ya. Kisma ini ya? Yang kuning sama? Kisma ini juga? Kisma ini. Kalau kisma ini berarti ala kisma ini gitu ya. Biziyadati ala atau kismani atau dua bagian. Yang pertama haramun ma'asihah, yaitu haram ma'asihah beserta sah. Puasanya sah dikerjakan tapi haram, dapat dosa maksudnya. Apa? Wahwa dan adapun haramun ma'asihah, puasa yang haram meskipun sah,
shaumuz zaujati, ialah puasanya istri, tatawu'an, dengan puasa tatawu, puasa sunnah, tapi biduni idzni zaujiha, dengan tanpa izin dari suaminya zaujah. Artinya seorang perempuan puasa sunat dan suaminya tidak mengizinkan. Nah, ini contoh dari puasa yang mengakibatkan seseorang tidak bisa menjalankan kewajiban. Jadi kalau misalnya ya puasa sunat tentu saja puasa sunat ini. Kalau puasa wajib ya tidak ada tawar menawar ya. Tapi kalau puasa sunat, puasanya itu sunat, sementara melaksanakan kewajiban sebagai istri kepada suami itu wajib. Maka yang wajib tidak boleh dikalahkan dengan melaksanakan yang sunat. Tapi kalau suaminya itu ngerti, ya mestinya diberi izin ya. Kalau suaminya itu ngerti. Yang kedua, tapi tetap sah puasa yang dilakukan meskipun haram. Haram karena tafwiti haqqiz zauj ya, karena menghilangkan atau tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya. Yang kedua, haramun ma'adami shihah. Haram ma'adami shihah beserta tidak sah. Contohnya, nahu shaumil aidaini, seperti puasa 2 hari raya. Berpuasa ketika Idul Fitri, itu kurang kerjaan ya, dan tidak sah juga. Dan tidak sah juga. Wasiyami ayyami tasyriki, dan berpuasa pada hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu juga tidak sah. Ini hari-hari yang 5 hari ini hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Wa shaumi an-nisfil akhir, dan berpuasa separuh terakhir min Sya'ban, dari bulan Sya'ban, tanggal 15 ke atas, tanggal 16 ke atas, dengan beberapa pengecualian. Kalau yang ini, kalau yang tadi itu hari raya Ayyamut Tasyrik itu jelas nggak sah. Tapi kalau yang puasa paruh kedua dari bulan Sya'ban itu ada beberapa pengecualiannya. Wa shaumi yaumi syakki, dan berpuasa pada hari syak. Hari syak itu tanggal 30 bulan Sya'ban. Jadi kalau sudah tanggal 30 bulan Sya'ban ada isu-isu mau Ramadan, nah itu gak boleh, karena memang ada hadis yang melarang itu ya. Sudah. Ru'yatul hilal, melihat al-hilala, bulan sabit ya. Bulan sabit atau bulan muda. Jadi kalender hijriyah itu didasarkan atas perputaran bulan mengitari bumi ya. Wal qamara qaddarnahu manazila, bulan sudah kami tetapkan tempat-tempatnya. Jadi kalau tanggal 1 bulan hijriah itu, bulan itu ada kelihatan, itu yang disebut sebagai hilal, penanda awal bulan hijriah. Ketika di tengah bulan purnama itu ada di tanggal 15 bulan hijriah. Itu yang disebut sebagai Ayyamul Bid ya, tanggal 13, 14 dan 15. Di akhir bulan hijriah itu bulan itu tenggelam sama sekali. Tanggal 27, 28, 29, dan kalau ada 30 itu bulan tidak terlihat sama sekali, baru muncul lagi itu di awal tanggal 1. Karena itu bulan hijriah itu ditetapkan dengan cara melihat hilal, dengan cara melihat bulan sabit, dengan cara melihat bulan sabit. Hilal itu bulan sabit, harus dengan cara melihat. Idza ru'iya, apabila terlihat al-hilalu, hilal, jadi bulan muda ya. Bulan ya? Ya bulan muda. Al-hilalu hilal, bulan muda, naharon, di siang hari. Jadi misalnya tanggal 30 Sya'ban kemarin hari apa kemarin? Hari Senin ya. Puasa mulai hari apa? Oke, berarti 30 Sya'ban itu tanggal hari Senin ya. Jadi 30 Sya'ban itu masuk mulai malam Ahad Maghrib. Ahad malam Maghrib itu sudah masuk sudah masuk tanggal 30 Sya'ban. Keesokan harinya, Seninnya itu tanggal 30 Sya'ban. Apabila pada tanggal 30 Sya'ban itu, misalnya siang hari atau sore hari terlihat bulan, bagaimana?
Fahuwa maka adapun hilal ya. Fahuwa maka adapun hilal lil lailati ialah untuk malam al-mustaqbalati yang akan datang. Jadi itu merupakan penanda dari datangnya tanggal 1 Syawal di malam Selasanya. Di malam Selasanya, betul, di malam Selasanya. Bukan penanda bahwa hari Seninnya itu adalah 1 Ramadan. Lalil madiyati bukan penanda bagi malam sebelumnya, yaitu berapa? Malam Senin ya, malam Seninnya. Karenanya fala yu'tabaru maka tidak dihitung, maka tidak dianggap hukmu hadzan nahari apa hukum dari ini siang. Artinya apa? Artinya apabila bulan terlihat pada hari Senin kemarin siang atau sore terlihat ada hilal, itu kita tetap tidak boleh berpuasa Ramadan karena belum masuk bulan Ramadan. Bulan hilal yang terlihat itu adalah penanda bagi malam Selasanya. Wa idza ru'ya, dan apabila ru'ya ya, bukan ru'ya, ru'ya. Ya betul ya. Itu di atasnya waw ada hamzahnya, itu sama dengan yang sebelumnya itu. Idza ru'ya bukan ru'ya. Idza ru'ya apabila terlihat hilal. Idza ru'ya apabila terlihat hilal fi baladin dalam satu negeri, duna baladin bukan negeri yang lain. Misalnya ada orang yang melihat hilal di Situbondo, tapi orang Probolinggo tidak ada yang melihat. Maka bagaimana? Fa in taqaraba, maka apabila berdekatan baladin dan baladin, fa in taqaraba maka apabila berdekatan baladin dan baladin, amma maka mencakup al hukmu hukum masuknya bulan. Amma maka mencakup al hukmu hukum masuknya bulan baru lahuma pada keduanya baladin dan baladin. Jadi misalnya ada orang yang sudah melihat hilal di Situbondo, sementara orang Probolinggo masih belum melihat. Gimana? Apakah orang Probolinggo juga ikut puasa? Ikut puasa. Kenapa? Karena masih taqaraba, karena masih dekat antara Situbondo dan Probolinggo. Wa illa, dan apabila tidak taqaraba, fala maka tidak amma. Misalnya orang Situbondo melihat hilal, kemudian orang mana? Orang Hawaii, orang Hawaii yang ada di. Kenapa Hawaii? Karena Hawaii itu lebih dulu terbitnya. Lebih dulu terbitnya. Orang Hawaii tidak melihat hilal, maka meskipun orang Indonesia, orang Probolinggo itu berpuasa karena sudah melihat hilal, orang Hawaii yang tidak melihat hilal itu tidak wajib berpuasa. Atau sama dengan kasus kemarin ini ya, kita di Indonesia ketika malam Senin, tim pemantau hilal itu tidak ada yang melihat hilal. Sementara di Yaman, di Saudi itu sudah melihat hilal. Maka di sana itu puasanya hari Senin. Kenapa? Karena sudah melihat hilal. Jadi yang berlaku di satu tempat itu tidak berlaku di tempat yang lain apabila berjauhan. Itu makna dari wa illa fala. Wal bu'du, dan adapun ukuran jauhnya itu apa? Wal bu'du, dan adapun ukuran jauhnya bukan ukuran jarak ya. Jauh di sini ukurannya apa? Bi ikhtilafil matali'i, ialah dengan perbedaan matla. Dengan perbedaan tempat terbitnya. Bi ikhtilafil matali'i ialah dengan perbedaan tempat terbitnya bulan dan matahari serta bintang. Kal Hijazi, seperti Hijaz itu Mekah, Madinah, wa Misra dan Mesir. Itu sudah beda. Wakila, dan dikatakan ada pendapat yang mengatakan bahwa jauh tidaknya itu diukur bimasafatil qasri, dengan jarak qasar. Artinya kalau sudah jauhnya itu masafatul qasar berarti sudah berbeda hukumnya. Tapi yang kuat adalah yang ikhtilafil matali. Karena itu selama matlaknya, selama tempat terbitnya itu masih sama, maka hukumnya sama. Umdatus Salik ya, ini diambil
kata Kiai Musannif dari kitab Umdatus Salik. Wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyyati bihi ashtafi min kulli da'i dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati Faya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati Faya Rabbi waffiqni litaqwaka ya Allah Faya Rabbi irhamni bihusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.